warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Prihatini dari kelas HSB semester 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, beberapa ahli juga mendefinisikan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerang syariah Islam. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah di Indonesia diakui secara yuridis sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, pada tahun 2008 ditetapkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Nah, selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah yang pertama yakni falah sebagai tujuan hidup. Falah berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kehormatan. Untuk kehidupan di dunia, falah mencakup tiga pengertian, yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Selanjutnya yaitu maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Menurut Asy-Syatibi, maslahah dasar bagi manusia terdiri dari 5 hal, yakni yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga intelektual, yang keempat keluarga, keturunan, dan kehormatan, yang kelima material atau kekayaan. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.